terpenting adalah yang ada revolusi ya, revolusi perubahan sikap, cara masyarakat mengelola sampah. Jadi kita harus merubah mengelola sampah itu dari hulunya ya, dari sumber sampah. Nah, jadi kalau kita lihat sumber sampah yang terbesar itu ada rumah tangga, maka harus dimulai dari rumah tangga. Jadi rumah tangga inilah yang perlu kita rubah polanya, sikapnya, mindset masyarakat terhadap sampah ini. Jadi sampah itu sebetulnya masih disebut dengan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan ya. Nah karena itu harus ada gerakan memilah sampah itu. Pertama adalah memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Organik itu apa saja? Ada sisa makanan, ada sisa sayur ya. Dan kemudian ada barang-barang yang memang berasal dari tumbuhan. Ada rumput, ada daun dan semua itu. Ada kulit-kulit buah, ya, kulit pisang itu yang harus ditemukan, dan ketika dia tidak tercampur maka tidak berbau. Ketika dia dipilah maka dia bisa dimanfaatkan. Lalu yang lainnya adalah dipilah, kumpulkan sesama plastik, kumpulkan sesama kertas, kumpulkan sesama logam, ada kaleng, ada kaleng aluminium, ada kaleng seng, kaleng plastik. Maka yang dipisahkan itu punya nilai, punya harga, dan inilah bisa ditransaksikan atau dikirim ke unit pengolahan sampah, ya bisa tukang sampah ya, terutama untuk Banjarmasin ini kan yang kita harus didorong dalam hidup itu bank sampah. Karena polanya itu bank sampah ini ada bagian dari sirkular ekonomi berputar. Dari semula ada terkumpul sampah-sampah seperti kertas itu, dia akan menjadi bahan baku industri untuk membuat kertas lagi. Kalau tidak kita akan terus menebang kayu untuk membuat kertas. Begitu juga plastik itu dari minyak bumi. Jadi ketika plastik dipakai dan kemudian dibuang, tidak dimanfaatkan lagi, maka kita akan semakin banyak menguras minyak bumi. Tapi ketika plastik dikumpulkan kemudian masuk ke industri plastik, dia akan jadi plastik lagi. Jadi pola seperti itu. Tapi kalau masih saja pikirannya hari ini mengelola sampah begitu sudah tertumpuk, maka tentu high cost. Yang kedua, dia akan berbau, dia akan banyak virus penyakit, ya, dia akan berdampak buruk pada masyarakat. Nah, karena itu mulailah sekarang berubah, kita bekerja dari hulunya, nah, bukan di hilir ketika numpuk di TPS, ketika numpuk di TPA. Itulah yang kemudian karena overload, TPA bermasalah, melanggar aturan-aturan, lalu jadi tutup. Nah inilah saya kira gerakan yang sudah dilakukan serius oleh pemerintah, ya, sama pemerintah Kota Banjarmasin, dan serius juga masyarakat untuk berperan serta. Kalau tidak, saya kira tidak akan selesai masalah ini. Jadi bekerjalah mulai dari hulu, dari sumbernya adalah rumah tangga, kemudian ada kawasan-kawasan privat seperti kawasan-kawasan bisnis ya, seperti rumah makan, restoran, hotel, itu dia harus kelola sendiri sampahnya kan? Jadi tidak memperburuk kondisi TPS dengan mereka juga buang sampah, kan harus dikelola sendiri. Semua bisa dimanfaatkan. Ada sampah-sampah anorganik, sampah organik itu sisa makanan dari hotel, restoran itu banyak sekali. Itulah saya kira gerakan yang sudah dilakukan adalah revolusi untuk merubah pola pengolahan sampah itu dari sumbernya, dari sekarang, dan ini adalah momen. Saya kira itu yang harus dilakukan. Kalau tidak, kita akan tenggelam dengan sampah ini. Iya, jadi TPA yang ditutup karena ada dasarnya memang kementerian, tetapi kan solusinya harus ada. Kita punya solusi TPA regional, tapi TPA regional kan tidak fleksibel, ya, ada waktu, ada jam buka segala macam. Nah inilah yang harus disinkronkan. Lalu kemudian tentu saja upaya-upaya pembinaan, kemudian bagaimana hal-hal secara teknis itu bisa dilakukan. Pemerintah pusat mestinya harus berkontribusi juga, sehingga beban itu bukan hanya di pemerintah kota, tapi juga harus menjadi beban pemerintah pusat ya, karena dia lah punya regulasi, dia punya kebijakan juga. Saya kira itu yang harus dilakukan sinergi bersama, sehingga ada upaya-upaya bersama agar tadi gerakan-gerakan misalnya lebih masif di masyarakat itu bisa disupport oleh pemerintah pusat. Seperti apa programnya. Nah karena itu kami punya program yang namanya Dasa Mandiri Sampah ya. Dasa Sampah Mandiri itu adalah per 10 rumah, terus gerakan-gerakan itu sampai kemudian setiap RT itu semuanya memilah sampah. Ini yang sedang kami rancang bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi yang bisa menyelesaikan problem sampah di Kota Banjarmasin. Oke, persoalan sampah ini tentu bukan hanya persoalan pemerintah Kota Banjarmasin ya, tapi juga tentu tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, kemarin Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Yamin,
terakhir waktu kita buka puasa di PW, beliau hadir, beliau meminta atensi kawan-kawan PW, wartawan, bagaimana kita bisa bisa membantu atau memberikan solusi baik melalui pemberitaan, memberikan opini yang baik terhadap sampah. Nah, tentu harus ada solusi yang baik ya kan. Nah, apakah kita swastakan sampah ini atau kita minta dengan DLH solusi terbaik di mana untuk pembuangan ini? Apa perlu masyarakat kita berikan edukasi pemilahan-pemilahan? Tentu pemerintah kota harus siap juga kan, tempat-tempat TPS sementara untuk sebelum dibuang ke TPA. Nah, saya berharap ini kita bersama-sama termasuk wartawan bagaimana memberikan solusi terbaik kepada pemerintah kota untuk memerangi sampah. Itu kan terkait perilaku ya. Perilaku individu itu memang susah untuk merubahnya kalau bukan individu itu sendiri. Kalau kita flashback agak susah karena ini memang sudah berlaku sekian lama bahwa kita itu memang dari faktor kebiasaan itu yang membuat apa yang menjadi kebiasaan kita di hari ini. Tapi kayaknya nggak perlu patah semangat, untuk saat ini sudah harus kita mulai tanamkan deh dari diri kita dulu bagaimana kita memperlakukan apa yang kita buang. Nah, saran saya sih, ya banyak sebenarnya ya sarannya ya, tapi orang-orang lebih pintar pasti juga punya banyak saran. Tapi paling enggak di sekolah dulu deh jadi muatan lokal, bagaimana membiasakan mereka memperlakukan sampah atau apa yang mereka buang. Kalau kita bilang sampah itu kan sesuatu yang tidak berguna, tetapi ketika kita memberikan pendidikan atau kemudian ajaran kepada mereka bahwa apa yang kita buang itu juga mungkin bisa berguna bagi orang lain, nah itu mungkin bisa menjadi hal yang berbeda juga dari cara berpikir mereka dari sekolah lah. Kita kan bicara mengenai muatan lokal tentang bahasa Banjar atau apa, dan dari sekarang mengenai bagaimana memperlakukan apa yang kita buang itu juga bisa loh kayaknya untuk bisa paling tidak berlahan, ya memang tidak seperti membalikan telapak tangan ya untuk mengubah perilaku, tetapi kita bisa melihat bahwa generasi mendatang itu sudah berubah, berbeda dengan cara pandangnya dengan saat ini memperlakukan sampah. Itu aja sih kayaknya. Oke, dan kebetulan juga saya juga baru ingat nih bahwa jangan asal komen, jangan asal mengkritisi pemerintah. Anda bagaimana membuang sampah Anda? Itu aja deh dulu pikirin. Iya, sampah dan manusia adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisah. Karena manusia akan terus dan selalu memproduksi sampah dalam setiap masa, setiap generasi, dan setiap zaman. Bagaimana kemudian kita bisa mengelola, bersahabat, berdamai dengan sampah itu bagaimana kita memandang sampah, bagaimana kita juga akan memperlakukan, dan bagaimana kemudian kita mampu dan bisa mengelola. Dalam konteks Banjarmasin, kenapa kemudian sampah sampai sekarang itu tidak pernah ditemukan solusinya? Saya pikir ini dari persoalan hulu ke hilirnya ya. Karena bagaimanapun setiap hari manusia akan memproduksi sampah, lalu kemudian bagaimana bisa mengolah sampah, terus bagaimana memperlakukan sampah, dan bagaimana kemudian proses akhir dari sampah itu sendiri. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa persoalan pertama yang menjadi atensi kalau saya pribadi adalah bagaimana sampah itu dihasilkan dan diproduksi. Siapa sih sebenarnya yang paling banyak menghasilkan dan memproduksi sampah? Itu ternyata adalah rumah tangga ya. Nah, karena itu persoalan yang utama menurut saya kita bisa fokus pada persoalan bagaimana asal muasal dan pertama kali sampah itu dihadirkan ya. Ketika rumah tangga memproduksi sampah itu bisa dikelola sejak di awal. Nah, satu sisi pemerintah ini sebenarnya menjadi fasilitator sekaligus menjadi inisiator bagaimana agar masyarakat itu melihat dan memandang sampah itu bukan lagi sebagai sebuah produk akhir, tetapi ini bisa disikluskan menjadi recycle ya, kemudian diolah kembali dengan memahami dan mengerti bagaimana sampah ini bisa memiliki nilai komoditas ekonomi. Nah, disinilah peran pemerintah dalam hal ini sebagai fungsi fasilitator, fungsi edukasi literasi sekaligus juga fungsi inisiator.
bagaimana kemudian pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan memberikan fasilitas, misalnya setiap RT itu pengelolaan sampah organik. Ada duta sampah yang ditugaskan, kemudian duta sampah memberikan edukasi, lalu membuat regulasi dan membuat semacam program yang akhir dari semua ini kita bisa membuat sampah itu menjadi sebuah produk akhir yang memiliki nilai komoditas ekonomi. Nah, selama ini mungkin pemerintah melihat dan memandang sampah adalah sebuah persoalan yang menjadi tanggung jawab dalam program pelayanan publik, sehingga peran dan fungsi dalam mengedukasi, menginisiasi, termasuk memberikan literasi, bagaimana masyarakat ikut dilibatkan, ini kurang disentuh. Jadi selama ini masyarakat adalah produsen sampah, pemerintah adalah penyelesai dari persoalan akhir sampah. Maka ketika antara dua pihak ini tidak dikombinasikan dalam satu konsep kolaborasi, saya yakin persoalan ini tidak akan pernah tuntas. Karena pelibatan dalam semua fungsi dalam pengolahan sampah, dimulai dari produsen sampah dan masyarakat, kemudian dalam prosesnya sampai nanti finishingnya akan dikelola oleh pemerintah dalam tanggung jawab kebijakan publiknya. Ini tidak menciptakan sebuah hubungan yang saling kolaboratif, di mana masing-masing pihak bisa mengambil peran dan tanggung jawab. Tentu masyarakat juga punya peran dan tanggung jawab, agar dia berpikir bahwa tidak semua persoalan-persoalan kebijakan publik itu harus diselesaikan oleh pemerintah. Pun pemerintah juga harus bisa mengambil peran dalam fungsi edukasi dan literasi dan menginisiasi serta fasilitator bahwa masyarakat juga harus dan perlu dilibatkan dalam peran dan tugas fungsi masing-masing. Pemerintah menyiapkan fasilitas, sarana prasarana, dukungan infrastruktur, masyarakat dilibatkan dalam fungsi dan peran dalam melakukan program-program yang bisa mereka lakukan di awal, seperti memilah sampah, kemudian mengolah sampah pada tingkat rumah tangga, sampai pada tingkat RT, dan sampai nanti pada proses pembuangan akhir. Sehingga nantinya produksi sampah yang dihasilkan itu bisa diminimalisir, tetapi satu sisi sampah rumah tangga yang dihasilkan juga bisa memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan dengan menjadikan nilai ekonomi dari sampah itu sendiri. Jadi mulai sekarang harapan saya ke depan pemerintah harus bisa mengambil peran-peran yang lebih strategis dalam fungsi kolaborasi, menjadi inisiator, fasilitator dalam mendorong peran pemerintah, dalam mendorong peran masyarakat untuk terlibat secara aktif. Itu yang harus dilakukan untuk kedepannya agar nanti siklus persoalan sampah ini akan ketemu pada satu titik bahwa masing-masing pihak menyadari ada peran, ada kontribusi, dan ada tanggung jawab dari masing-masing yang terlibat dalam persoalan sampah, sehingga ini menjadi tanggung jawab dan peran kita sama semuanya, termasuk masyarakat tentunya.